Perang dinasti Abbasiyah melawan Kekaisaran Bizantin. Latar belakang. Pada tahun 829, ketika Kaisar muda Theophilos naik tahta Bizantium, Bizantium dan Arab terus berperang selama hampir 2 abad. Pada saat ini, serangan Arab kembali terjadi baik di timur, di mana setelah hampir 20 tahun damai akibat terjadinya perang saudara di Abbasiyah. Namun kemudian, pemimpin dinasti Abbasiyah Al-Mamun yang memerintah dari tahun 813 sampai dengan 833 mulai melancarkan beberapa serangan besar-besaran. Dan di barat, Sisilia ditaklukkan secara bertahap oleh Muslim, berlangsung sejak tahun 827. Kaisar Bizantin, Theophilos, berusaha untuk memperkuat rezimnya dan mendukung kebijakan keagamaannya dengan cara melalui keberhasilan militer melawan dinasti Abbasiyah, musuh utama kerajaannya. Al-Mamun meninggal pada tahap pertama invasi baru berskala besar terhadap Bizantium, yang dimaksud sebagai langkah pertama dalam penaklukan Konstantinopel sendiri. Pemimpin dinasti berikutnya, yaitu adalah Al-Mutasim, menarik diri untuk berfokus pada masalah internal, bergelut dalam membangun otoritasnya, dan perlu menghadapi pemberontakan sekte agama Quramite yang sedang berlangsung di bawah pimpinan Babak Qoramdin. Hal ini memungkinkan Kaisar Theophilos meraih serangkaian kemenangan sederhana selama beberapa tahun berikutnya, serta memperkuat pasukannya dengan sekitar 14.000 pengungsi Quram di bawah pimpinan mereka, Nasr. Pada tahun 837, Kaisar Theophilos memutuskan untuk memanfaatkan kesibukan dinasti Abbasiyah dalam menumpas pemberontakan Quram dan memimpin kampanye besar-besaran melawan Emirat Perbatasan. Dia mengumpulkan pasukan yang sangat besar, sekitar 70.000 prajurit dan total 100.000 menurut Al-Tabari, dan menyerbu wilayah Arab di sekitar hulu sungai Efrat hampir tanpa perlawanan. Bizantin merebut kota Sozopetra dan Arsamosata, menghancurkan dan menjarah daerah pedesaan, meminta tebusan dari beberapa kota sebagai imbalan agar tidak menyerang mereka, dan mengalahkan sejumlah pasukan Arab yang lebih kecil. Ketika Kaisar Theophilos kembali ke rumah untuk merayakan kemenangan dan diakui di Hippodrome Konstantinopel sebagai juara yang tak tertandingi, para pengungsi dari Sozopetra mulai berdatangan di ibu kota Mustasim, yaitu di Samara di Irak Tengah. Istana sangat marah atas kebrutalan dan kekurang-ajaran penggerebekan tersebut. Bukan hanya Bizantin yang bertindak dalam kolusi terbuka dengan pemberontak Quram, namun juga selama penjarahan Sozopetra, yang menurut beberapa sumber merupakan tempat kelahiran pemimpin dinasti yaitu Mustasim. Semuanya tahanan laki-laki dieksekusi dan sisanya dijual sebagai budak. Kampanye militer Theophilos tidak mampu menyelamatkan Babak dan para pengikutnya yang pada akhir tahun 837 diusir dari benteng pegunungan mereka oleh Jenderal Abbasiyah yaitu Afshin. Babak kemudian melarikan diri ke Armenia dan kemudian meninggal di sana. Dengan berakhirnya ancaman dari kelompok pemberontak Quram, pemimpin dinasti Abbasiyah mulai mengerahkan pasukannya untuk melakukan kampanye pembalasan terhadap Bizantium. Pasukan Arab dalam jumlah besar berkumpul di Tarsus. Menurut catatan yang dapat diandalkan, pasukan itu berjumlah sekitar 80.000 pria dengan 30.000 pelayan dan pengikut camp serta 70.000 hewan pengangkut. Penulis lain memberikan angka yang jauh lebih besar, berkisar antara 200.000 hingga 500.000 menurut Al-Masudi. Tidak seperti kampanye sebelumnya yang tidak lebih dari sekedar menyerang benteng di zona perbatasan, ekspedisi ini dimaksudkan untuk menembus jauh ke Asia Kecil dan melakukan pembalasan. Kota besar Amorium khususnya adalah hadiah yang dituju. Kronik Arab mencatat bahwa Mutasim meminta para penasehatnya untuk menyebutkan nama benteng Bizantium yang paling tidak dapat diakses dan yang terkuat.
dan mereka menyebut Amorium, tempat yang belum pernah didatangi oleh umat Islam sejak munculnya Islam. Menurut sumber-sumber Bizantium, pemimpin dinasti Abbasiyah menuliskan nama kota itu pada perisai dan spanduk tentaranya. Ibu kota Anatolia yang kuat, kota ini berlokasi strategis di tepi barat dataran tinggi Anatolia dan menguasai rute selatan utama yang diikuti oleh invasi Arab. Pada saat itu, Amorium adalah salah satu kota terbesar di Kekaisaran Bizantium dan menduduki peringkat penting setelah Konstantinopel. Itu juga merupakan tempat kelahiran ayah dari Kaisar Theophilos sendiri, yaitu adalah Mikhael II orang Amorian, yang memerintah dari tahun 820 sampai dengan 829, dan mungkin juga tempat kelahiran Theophilos sendiri. Karena kepentingan strategisnya, kota ini sering menjadi sasaran serangan Arab pada abad ke-7 dan ke-8. Dan pendahulu Mutasim juga dikatakan berencana menyerang kota tersebut ketika ia meninggal pada tahun 833. Dimulainya kampanye militer. Pemimpin dinasti Abbasiyah membagi pasukannya menjadi dua. Satu detasemen 10.000 pemanah kuda di bawah pimpinan Afsin dikirim ke timur laut untuk bergabung dengan Emir Malatya Umar al-Akhtar dan pasukan Armenia, yaitu penguasa Arsruni dan Bagratruni di Vaspurakan dan Taron, masing-masing berpartisipasi secara langsung dalam kampanye. Sementara pasukan utama di bawah pemimpin dinasti sendiri akan menyerbu Kapadokia melalui gerbang Kilikia. Pasukan terdepan yang terakhir dipimpin oleh Asinas dengan Itaq memimpin di kanan, Jafar ibnu Dinar Al-Qayyad di kiri, dan Ujaif ibnu Anbasa di tengah. Kedua pasukan akan bersatu di Ankira, saat ini adalah Ankara Turki, sebelum bergerak bersama di Amorium. Di pihak Bizantium, Kaisar Theophilos segera mengetahui niat pemimpin Abbasiyah dan berangkat dari Konstantinopel pada awal Juni. Pasukannya termasuk orang-orang dari Anatolia dan mungkin juga dari beberapa wilayah Eropa, resimen elit Takmata, serta juga Kuram. Bizantium memperkirakan tentara Arab akan menuju ke utara menuju Ankira setelah melewati gerbang Kilikia dan kemudian berbelok ke selatan menuju Amorium. Namun, ada kemungkinan juga bahwa pasukan Arab akan bergerak langsung melintasi dataran Kapadokia menuju Amorium. Meskipun para jenderalnya menyarankan agar kota tersebut dievakuasi dengan tujuan membuat tujuan kampanye bangsa Arab menjadi batal dan pasukan Bizantium tidak terpecah, Kaisar Theophilos memutuskan untuk memperkuat garnisun kota tersebut. Bersama sisa pasukannya, Theophilos kemudian berbaris untuk menempatkan dirinya di antara gerbang Kilikia dan Ankira, berkemah di tepi utara sungai Halis, dekat dengan salah satu penyeberangan sungai utama. Asinas melintasi gerbang Kilikia pada tanggal 19 Juni, dan pemimpin dinasti sendiri dengan pasukan utamanya berangkat 2 hari kemudian. Ingin menghindari penyergapan dan mengetahui keberadaan Kaisar, Mustasim melarang Asinas untuk maju terlalu jauh ke Kapadokia. Asinas mengirim banyak detasemen pengintai untuk menangkap tawanan, dan dari mereka akhirnya mengetahui kehadiran Theophilos di Halis, di mana dia menunggu pendekatan Arab untuk memberikan pertempuran. Pada saat yang sama, sekitar pertengahan Juli, Theophilos mengetahui kedatangan pasukan Afsin yang terdiri dari sekitar 30.000 orang di dataran Dazimon. Meninggalkan sebagian pasukannya di bawah seorang kerabat untuk mengawasi penyeberangan Halis. Theophilos segera berangkat dengan sebagian besar pasukannya, sekitar 40.000 orang, untuk menghadapi pasukan Arab yang lebih kecil. Mutasim mengetahui kepergian Theophilos dari seorang tawanan dan mencoba memperingatkan Afsin. Tetapi Kaisar lebih cepat dan bertemu pasukan Afsin di pertempuran Anzen di dataran Dazimon pada tanggal 22 Juli.
Meskipun pada awalnya berhasil, tentara Bizantium berhasil pecah dan terpencar. Sementara Theophilos dengan pengawalnya dikepung dan nyaris tidak berhasil menerobos dan melarikan diri. Theophilos dengan cepat mulai menyusun kembali pasukannya dan mengirim Jenderal Theodor Krateros ke Ankyra. Krateros mendapati kota itu benar-benar sepi dan sebagai gantinya diperintahkan untuk memperkuat garnisum Amorium. Kaisar Theophilos sendiri segera terpaksa kembali ke Konstantinopel, di mana rumor kematiannya di Anzen memicu rencana untuk mendeklarasikan kaisar baru. Pada saat yang sama, kaum Kuram berkumpul di sekitar Sinope, memberontak dan menyatakan komandan mereka Theophobos sebagai kaisar. Beruntung bagi kekaisaran, Theophobos tetap bersikap pasif dan tidak bergerak untuk menghadapi Theophilos atau bergabung dengan Mutasin. Barisan depan pemimpin dinasti di bawah Asinas mencapai Ankyra pada tanggal 26 Juli. Penduduknya yang mencari perlindungan di beberapa tambang di dekatnya ditemukan dan ditawan setelah perjuangan singkat oleh detasemen Arab di bawah pimpinan Malik ibnu Haidar al-Safadi. Bizantium, beberapa di antaranya adalah tentara yang melarikan diri dari Anzen, memberitahu orang-orang Arab tentang kemenangan Afshin. Setelah itu, Malik mengizinkan mereka semua bebas. Pasukan Arab lainnya tiba di Ankyra pada hari-hari berikutnya. Dan setelah menjarah kota yang sepi itu, pasukan Arab bersatu berbelok ke selatan menuju Amorium.